Lingkungan, kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari lingkungan alam maupun lingkungan sosial. Lingkungan menjadi penyedia berbagai sumber daya. Sumber daya itu termasuk sumber daya energi yang dibutuhkan untuk menunjang kehidupan manusia. Selamat datang di channel Rian Rio Official. Sebelum lanjut, lebih baik kita klik dulu like dan subscribe ya, agar channel ini dapat lebih berkembang lagi ke depan. Terima kasih yang sudah klik, yang sudah subscribe pun terima kasih. Kali ini bagi anak-anak kelas 4 SD, kita akan belajar di muatan IPS pada tema 9 di semester 2. Masih BDR atau belajar di rumah secara online bersama Pak Rian Rio. Anak-anak, lingkungan kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari dua jenis lingkungan. Apa saja? Yang pertama, lingkungan sosial. Yang kedua, lingkungan alam. Lingkungan sosial itu adalah lingkungan yang berhubungan dengan manusia lain, atau ada interaksi atau ada hubungan antara manusia dengan manusia yang lain, baik secara individu atau orang per orang, individu dengan komunitas atau individu dengan masyarakat, maupun masyarakat dengan masyarakat, ataupun masyarakat dengan individu atau perorangan. Sedangkan lingkungan alam adalah lingkungan yang berhubungan dengan alam sekitar kita, baik alam yang dapat berbarui maupun alam yang tidak dapat berbarui. Ini dia arti lingkungan. Mungkin anak-anak tadi bertanya terus, apa arti lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar manusia yang memengaruhi kehidupan manusia. Yang telah Bapak tadi jelaskan, ada lingkungan sosial, ada lingkungan alam. Kedua jenis lingkungan itu memengaruhi kehidupan manusia. Lalu, berikut fungsi lingkungan bagi kehidupan manusia. Apa saja? Berikut akan Bapak jelaskan. Yang pertama, fungsi lingkungan itu sebagai tempat mencari makan. Yang pernah Bapak jelaskan bahwasanya makanan merupakan kebutuhan primer atau kebutuhan pokok. Contohnya, nelayan memperoleh nafkah atau makanan dari laut dengan mencari ikan di laut, menjaring atau memancing ikan di laut. Petani memperoleh sumber penghidupannya dari lahan pertaniannya. Pengusaha memperoleh sumber penghidupan nafkah dari proses produksi, yaitu mengolah bahan-bahan dari lingkungannya menjadi bahan-bahan jadi, kemudian dijualnya. Kedua, lingkungan sebagai tempat bekerja. Jika tadi langsung mencari makanan dari tempat-tempat khusus, sedangkan tempat bekerja adalah tempat untuk mempunyai penghasilan berupa uang atau rezeki untuk dibelikan makanan, pakaian, perumahan, dan lain sebagainya sebagai pemenuhan kebutuhan. Setiap manusia
melakukan berbagai aktivitas untuk mencari nafkah. Berbagai aktivitas tersebut menimbulkan terjalinnya interaksi sosial. Interaksi sosial adalah hubungan antara manusia dengan manusia yang telah tadi dijelaskan. Hal ini juga menunjukkan ketergantungan antara manusia dengan sesamanya. Melalui interaksi sosial, manusia mampu mencapai kesejahteraan hidupnya. Contohnya, guru mendidik para murid di sekolah, bekerja di kantor, pedagang berjualan, olahragawan di lapangan, dan lain sebagainya. Lingkungan yang ketiga fungsinya sebagai tempat tinggal. Anak-anak tentu bisa membayangkan jika suasana lingkungan rumah kotor dan penuh dengan sampah yang bau, tambahan lagi bising, penuh asap pabrik ataupun rokok maupun kendaraan, air yang keruh, dan listrik yang padam. Tentu saja tidak nyaman di kawasan atau tempat seperti itu, kan? Oleh karena itu, lingkungan rumah kita harus dijaga dan kita harus memilih lingkungan tempat tinggal kita yang senyaman mungkin. Bebas dari bising, tidak kotor, tidak bau, sampah yang teratur, tidak ada asap rokok, kendaraan yang cukup tidak mengeluarkan asap, jauh dari pabrik, air yang jernih, listrik yang terpenuhi. Ingat, jagalah lingkungan ya nak. Tumbuhan dan hewan tidak mampu bertahan hidup jika keadaan lingkungannya berubah. Ikan tidak dapat berhidup di darat, tidak akan bertahan hidup. Dan kambing contohnya tidak dapat hidup di air. Setiap makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu sebagai tempat tinggalnya, termasuk manusia, kita semua. Ya, anak-anak sudah mendengarkan dan menyimak apa yang Bapak jelaskan tadi. Sekarang ayo berlatih. Dari apa yang Bapak jelaskan tadi, informasi apa yang dapat anak-anak peroleh dari bacaan tersebut? Lengkapilah peta pikiran berikut. Silakan tulis di buku masing-masing, kemudian diisi, dan nanti silakan kirim hasilnya ke Classroom. Selain itu, marilah kita renungkan apa saja yang anak-anak pelajari hari ini, manfaat apa yang dapat anak-anak ambil melalui pelajaran hari ini, kemudian keterampilan apa yang dapat anak-anak kuasai melalui pembelajaran hari ini, dan apa yang anak-anak lakukan ke depan setelah belajar dalam pembelajaran hari ini. Silakan nanti hasilnya pun dikirim ke Classroom untuk kita diskusikan bersama. Setelah itu nanti di luring pun kita akan dibahas. Terima kasih sudah menyimak. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu, kefahaman, dan keberkahan untuk kita semua. Selamat belajar. Sampai jumpa di lain kesempatan di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.